Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama Niken di sini. Jadi, kali ini saya akan membahas mengenai apa aja sih yang udah saya pelajari dari mata kuliah literasi dasar. Lalu ada lagi bagaimana literasi mempengaruhi hidup saya. Satu lagi adalah mengenai harapan kontribusi saya untuk dunia literasi di masa depan. Yuk kita ikutin. Nah, yang pertama-tama adalah wawasan yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran literasi dasar itu, yaitu bahwa literasi itu memiliki beberapa macam ya. Salah satunya adalah literasi baca tulis, literasi numerasi, sains, digital, budaya, dan juga finansial. Adapun yang sudah saya terapkan waktu di PPL SD Negeri 101 Sukakarya bersama teman-teman adalah literasi numerasi. Kamu bisa lihat di sini. Nah, setelah itu juga ada literasi baca tulis ya. Waktu bulan Ramadan itu anak-anak membaca Al-Quran dan lalu menuliskan ayat-ayat Al-Quran ke dalam kertas. Nah, dari keenam macam literasi itu, kita tahu bahwa untuk mensukseskannya kita harus memiliki strategi ya. Jadi beberapa strategi itu adalah diantaranya strategi membaca membimbing, strategi membaca mandiri, strategi membaca interaktif, dan strategi membaca pemahaman. Nah, dari beberapa strategi ini kita bisa mencocokkannya dengan karakteristik peserta didik. Misalnya mereka itu cocoknya dengan strategi apa, misalnya strategi membaca mandiri atau strategi membaca interaktif yang membuat mereka itu bukan cuma tahu membaca saja, tapi mereka bisa memahami isi bacaan. Karena seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini sendiri, iya, anak-anak memang tidak buta lagi dengan huruf. Mereka bisa membaca sebagian besarnya, namun tidak bisa memahami. Oleh karena itu, kita sebagai guru, kita bisa menyisipkan atau mengajarkan mereka dengan cara strategi membaca yang dicocokkan dengan karakteristik anak-anak tersebut. Nah, dari hal itu kita juga harus mendukung literasi itu dengan lingkungan yang kaya literasi. Seperti apa sih lingkungan yang kaya literasi itu? Nah, lingkungan yang kaya literasi itu adalah bisa kita lihat di sekolah-sekolah ya, lingkungan yang ada di dindingnya itu tulisan quotes, misalnya membaca itu membuka jendela dunia, misalnya baca bukumu jangan biarkan sampai berdebu, misalnya kayak lirik lagu. Nah, jadi di sini itu lingkungan yang kaya literasi, kita membiarkan peserta didik itu untuk terus membaca gitu, secuil ada gambar dikit, ada quotes dikit, gitu, biar bisa mendukung progres membaca peserta didik meskipun itu cuma quotes. Nah, itu contohnya satunya quotes yang ada di dinding sekolah ya. Ada lagi misalnya kalau di kelas itu ada mading, terus ada pohon literasi yang dipajang itu yang ada tulisan quotes juga pastinya. Apalagi pojok baca. Nah, kalau untuk anak SD ya, kalau bisa pojok bacanya itu isinya buku-buku yang menarik, bukan cuma buku pelajaran gitu. Karena kalau buku pelajaran ya, mereka kan udah belajar ya sama gurunya gitu. Jangan sampai monoton gitu. Berilah mereka itu buku ensiklopedia, buku-buku seperti itu. Terus buku-buku dongeng untuk merangsang imajinasi mereka. Nah, yang seperti itu. Apalagi ya, terus di perpustakaannya juga harus rapi, harus banyak buku-buku juga yang menggugah rasa penasaran anak-anak. Program dari gurunya juga ya harus yang bagus, misalnya jadwal kelas 5 atau 6 hari ini untuk masuk ke perpus supaya mereka terbiasa dengan ritme membaca itu. Ya, itu juga termasuk penyokong untuk lingkungan kaya literasi. Apalagi ya, banyak sih sebenarnya. Ini juga adanya kegiatan literasi pekanan, itu juga bagus banget. Misalnya
kayak yang udah saya alami di SD Negeri 101 Sukakarya itu, kalau hari Kamis ada literasi pekanan, misalnya Kamis ini kita literasi numerasi, terus Kamis depannya lagi kita literasi ini baca tulis, misalnya nulis-nulis cerpen atau nulis puisi, nanti dibacakan ke depan kelas. Nah, proses membacakan itu ke depan kelas juga dapat membuat peserta didik itu menjadi individu yang dapat percaya diri. Jadi bukan cuma melatih literasinya saja, tapi dapat melatih karakter peserta didik untuk nggak malu maju ke depan, berpikir kritis, dan pastinya tangguh ya. Nah, itu ada juga lingkungan kayak literasi itu yang didukung dengan misalnya nih di dindingnya itu ditulisin nama anak-anak yang berprestasi. Nah, itu juga dulu saya pernah mengalami waktu SMA ya, dan itu keren banget sih. Setiap kita lewat, ada nama ini tertulis ya, tapi nama saya nggak tertulis waktu itu. Oke. Nah, jadi lingkungan kayak literasi itu dapat merangsang keinginan peserta didik untuk dapat terus membaca, karena di dinding baca, di kelas baca, ada pojok literasi, ada pohon literasi, ada mading, apalagi nih jadwal ke perpus, baca lagi. Nah, seperti itu. Jadi ya membiasakan mereka sih sebenarnya dengan ritme membaca itu, bahwa membaca itu tidak menakutkan dan mengasyikkan daripada sekedar main HP. Ya bisa sih sebenarnya di HP ya kita itu membaca. Cuman menurut saya kalau di HP itu beda, tidak sama seperti buku ya. Kalau buku ini kan kita itu bisa merasakan teksturnya. Kalau saya pribadi, saya adalah orang yang menyukai membaca lewat buku fisik. Oke. Jadi seperti itu ya. Banyak yang sudah saya pelajari sebenarnya dari mata kuliah literasi dasar itu. Salah satunya juga bagaimana menjadi guru literat ya. Kita sudah menuliskan rencana-rencana aksi nyata di tugasnya itu, bahwa kita akan begini nanti ke depannya untuk mewujudkan guru yang literat dan dapat menyebarkan vibes positif ke anak didik kita. Nah, seperti itu ya yang sudah saya pelajari dari materi literasi dasar. Oke. Untuk selanjutnya itu bagaimana sih literasi mengubah hidup saya selama ini? Oke, jadi saya mau cerita. Saya itu dulu sejak SD ya sudah senang banget sama perpustakaan. Soalnya perpustakaan di SD saya waktu itu bersih, tentram, nyaman, dan bukunya juga bagus-bagus, banyak buku dongeng ya. Saya suka bacain buku-buku dongeng. Waktu itu yang saya ingat, yang saya baca itu ada Kisah Monyet Putih, tapi lupa sih ceritanya gimana. Nah, setelah itu ibu saya juga membelikan saya buku-buku bacaan ya, buku-buku agama sih ya, karena orang tua saya memang menyukai buku-buku yang seperti itu. Jadi saya dibelikan buku agama yang relevan buat anak-anak waktu itu ya. Saya baca, terus saya merasa kayak seru juga membaca gitu. Naik ke SMP, waktu itu saya juga minjem novel teman saya, tapi ya memang buku-bukunya belum banyak sih yang dibaca, tapi sudah tertarik dengan dunia literasi itu gitu, bahwa membaca itu seru gitu, sudah tertarik dengan buku-buku. Nah, naik ke SMA, saya juga udah pernah ya di SMA itu literasi yang saya lakukan waktu itu adalah literasi menulis. Saya menulis cerpen yang sudah saya kirimkan, terus saya kirimkan ke penerbit. Waktu itu penerbitnya Wahyu Kolbu namanya. Saya kirimkan cerpennya, lolos, alhamdulillah dibukukan dan sempat masuk ke Gramedia. Kalian bisa lihat fotonya di sini. Nah, tuh. Nah, dari situ juga saya ngerasa kayak, wah, berarti mungkin saya berbakat ya menulis. Nah, tapi untuk bisa dapat menulis tulisan yang bagus, PR-nya adalah kita harus banyak membaca buku. Itu aja sih sebenarnya, banyak membaca dan rajin menulis. Nah, seperti itu. Lalu setelah saya kuliah, saya kan banyak nih dapat
ya lumayan gitu dapat uang jajannya, saya sisihkan buat beli buku-buku. Oleh karena itu saya udah punya puluhan buku sih, alhamdulillah ya. Karena memang buku di negara kita itu mahal ya, harganya bisa sampai 100 ribuan gitu. Yang paling murah aja biasanya 80 ribuan dan lain sebagainya ya. Nah kayak ini, saya beli buku-buku. Oh ya, ini gambarnya buku saya tinggal di Belitung tapi. Nah, belum banyak-banyak banget sih, tapi alhamdulillah udah ada ya. Dan dari dalam gambar itu, buku itu sudah sebagian besar saya baca ya. Ada separuhnya yang to be read juga. Ada juga yang recently reading, cuman saya tinggal karena saya lagi sibuk PPG. Nah untuk sekarang sih yang saya bawa buku-bukunya itu ini. Nah ini yang recently reading, saya lagi bacain ini tapi masih tertunda ya, baru sampai halaman 245 nih. Midnight Library ini bagus banget. Terus ini juga masih saya baca sih ini. Ini recently reading. Nah ini masih to be read. Ini belum saya baca sama sekali. Masih nyari waktunya, tapi insya Allah akan saya baca kalau luang-luang ya. Nah ini juga, ini buku-buku bestseller. Oke. Jadi, kembali lagi bagaimana sih literasi itu mengubah kehidupan saya ya. Jadi literasi itu benar-benar mengubah kehidupan saya dengan cara pandang saya terutama ya. Dulu rasanya sebelum membaca buku yang banyak-banyak itu saya tuh kolot banget gitu ya, kayak kurang tahu apa-apa gitu. Tapi setelah baca tuh jadi kayak tahu, seru gitu ya, seru aja sih meskipun kita nggak sepenuhnya bisa ingat dengan apa yang ada di dalam buku itu, tapi seperti ada getaran yang berbeda gitu. Nah buku yang benar-benar mengubah hidup saya adalah buku Filosofi Teras. Waktu itu saya bacain kapan ya, lupa. Waktu kuliah juga. Di Filosofi Teras itu kan disebutkan bahwa kita itu harus menjadi, bahwa kita itu gak boleh terpaku dengan pemikiran orang lain, karena pemikiran orang lain itu di luar kendali kita. Apalagi ya, ada hal-hal di luar kendali, intinya dikotomi kendali ya. Jadi saya belajar bahwa jangan terlalu dipikirin kalau itu di luar kendali kita gitu, asalkan kita sudah melakukan yang terbaik. Soalnya kalau dulu-dulu sering dipikirin gitu, padahal itu di luar kendali kita ya. Jadi ya merasa hidup lebih enjoy. Ini juga pemikiran lebih terbuka. Nah satu lagi juga yang bagus itu ini karya Henry Manampiring juga, The Alpha Girls Guide. Itu bagus banget, membuat saya nggak bodoh lagi. Dalam artian saya mending kita mengejar ilmu daripada cinta yang belum jelas itu. Daripada kita mengejar-ngejar nggak jelas, mending kita memperkaya diri dengan hal-hal positif seperti itu. Jadi ya literasi itu sangat mengubah hidup saya. Bahkan saya pun bercita-cita ingin menjadi penulis. Amin. Suatu hari nanti pengen membuat dongeng-dongeng untuk anak-anak SD. Yang nanti dikolaborasikan lah dengan orang yang bisa menggambar. Soalnya saya nggak terlalu bisa menggambar ya, seperti itu. Jadi literasi sangat mengubah hidup saya, terutama cara pandang saya menghadapi dunia ya, yang awalnya sangat-sangat cemasan banget, tapi sekarang bisa menjadi lebih enjoy gitu. Dan bahwa literasi itu menarik ya, membaca itu seru, menulis juga sangat seru untuk mengekspresikan diri. Dan bahkan syukur-syukur ya bisa masuk Gramedia, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi sih dalam literasi ini. Nah seperti itu ya. Oke, harapan saya untuk kontribusi kedepannya di dunia literasi ya, sebagai calon guru, insya Allah saya akan menjadi role model guru yang literat. Dari saya sendiri dulu, saya harus mencontohkan bahwa saya itu gemar membaca kepada anak-anak, memberikan motivasi-motivasi membaca. Nah, harapan kontribusi saya ke depannya untuk dunia literasi itu ya menjadi guru yang literat dengan rajin membaca. Apalagi ya, mencontohkan kepada peserta didik bahwa membaca itu asik loh, seru. Dan
menanamkan strategi membaca di kelas seperti membaca interaktif, membaca mandiri, membaca pemahaman dan lain sebagainya. Supaya mereka tuh kayak terbiasa gitu. Oh iya ya, seru gitu. Terus membiasakan literasi pekanan juga. Nah, itu bagus banget yang saya pelajari dari ini SD Negeri 101 Sukakarya. Insya Allah kedepannya kalau saya jadi guru, saya mau menerapkan itu bagus banget ya. Semoga peserta didik di masa kini itu nggak cuma main HP ya, tapi mereka bisa menjadi individu yang literat untuk menaikkan PISA kita ya. Ya seperti itu sih. Saya akan berusaha semampu saya nanti untuk menjadi guru yang literat, yang menebarkan kebaikan-kebaikan positif supaya bisa dicontoh dan ditiru oleh anak didik saya. Seperti itu. Terima kasih.